Salam God Lovers, selalu ada jalan bagi setiap orang percaya. Oleh karena itu, tetaplah dalam jalannya Tuhan. Karena percaya, Tuhan pasti memberikan kekuatan bagi setiap kita. Mari pagi ini bawa hatimu memuji menyembah Tuhan. Haleluya, Kau mulia ketika jalanku lalui, berputar di padang gurun. Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untukku seberangi. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan kepadaku. Haleluya, selalu ada jalan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang besar, tiada seperti-Mu Tuhan. Haleluya. Ketika jalanku lalui, berputar di padang gurun, Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untukku seberangi. Selalu ada
Salam God's lovers. Puji Tuhan. Pada hari ini kita akan melihat satu bagian Alkitab dari Rut pasal yang pertama. Ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga lah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ juga lah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun yang memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Tetap setia walaupun sulit. Saudara-saudara yang terkasih, ada banyak orang hanya ikut Tuhan kalau dalam keadaan senang. Mereka tidak siap kalau dalam keadaan sulit. Siapa tidak merasa kesulitan dalam 2 tahun terakhir ini? Ketika wabah pandemi ini, saudara, COVID yang melanda kita semua, kita merasa sulit. Kakak kandung saya, kakak perempuan saya, yang seorang hamba Tuhan yang mendoakan saya, meninggal 2 tahun yang lalu. Kakak ipar saya, kakak kandung dari istri saya, saudara yang terkasih, meninggal karena COVID 1 tahun yang lalu. Jadi tidak ada orang yang tidak mengalami persoalan. Tetapi saya selalu bilang sama saudara-saudara saya, bahwa Tuhan panggil mereka bukan Tuhan tidak sayang, tapi waktu Tuhan dengan mereka sudah selesai. Sekarang waktu kita yang masih hidup, yang masih ada dalam dunia. Nah, mempelajari tentang kitab Rut. Menarik, kitab Rut itu hanya 4 pasal. Kalau saudara baca dengan kecepatan normal tidak sampai 10 menit, maka Rut ini sudah diselesaikan. Kita tahu ceritanya Elimelek dengan istrinya Naomi. Satu kali ada kelaparan di Bethlehem di Yehuda, lalu mereka berimigrasi, memutuskan diri untuk pergi ke Moab. Bagi seorang suami sah-sah saja kalau dalam kesulitan lalu dia memutuskan untuk bagaimana mereka keluarga bisa keluar dari kesulitan. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, keputusan yang dia ambil pergi ke sebuah bangsa yang namanya bangsa Moab. Ini juga menjadi masalah. Saudara, kalau Anda membaca latar belakangnya, maka Moab ini adalah bangsa keturunan daripada hubungan Lot dengan anak kandungnya perempuan, anak yang besar, saudara yang terkasih. Kita masih ingat ketika terjadi penghukuman terhadap Sodom dan Gomora, maka Lot lari dengan 2 anak perempuannya karena istrinya berbalik menjadi tiang garam, lalu mereka ada di goa-goa. Lalu kemudian anak yang besar perempuan bilang sama adiknya, kalau kita gak ketemu laki-laki, kita gak bisa punya anak. Hari itu apa yang direncanakan, dia mendekati bapaknya ketika bapaknya sudah dibuat mabok. Lalu kemudian dia melahirkan seorang anak. Nah, itulah keturunan daripada bangsa Moab. Jadi bangsa ini adalah bangsa yang sebenarnya dihindari. Tuhan suruh menghindari bangsa yang seperti begini. Tetapi karena Elimelek dengan Naomi, dengan Mahlon dan Kilion, kedua anaknya, mereka pergi ke sana. Apa yang terjadi? Apakah keadaan lebih baik? Tidak. 10 tahun kemudian Elimelek meninggal. Mahlon yang mengambil Rut sebagai istrinya juga meninggal. Kilion yang mengambil Orpa sebagai istrinya juga meninggal. Jadi apakah keadaan lebih baik? Tidak lebih baik. Saudara, karena itu dengar baik-baik. Kalau saudara berjalan, katakanlah radius keberkatan ini adalah sebesar meja ini, maka saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kalau ada masalah di sini, jangan pernah lari keluar. Anda tetap ada di sini, sebab kalau saudara di sini betul ada masalah, tapi selama ada Tuhan pasti saudara ditolong. Itulah sebabnya ketika saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Naomi mendengar bahwa Bethlehem, Yehuda diberkati oleh Tuhan, mereka kembali. Menurut sejarah, saudara, orang-orang yang lari ke Amerika Utara dan orang-orang Eropa yang lari ke Amerika Selatan. Jadi orang-orang Eropa yang lari ke Amerika Utara seperti Kanada dan Amerika Serikat, dan orang-orang yang lari ke Amerika Selatan, saudara-saudara yang terkasih, motivasinya berbeda. Orang-orang yang lari ke Amerika Selatan, mereka pengen hidup lebih kaya karena katanya di sana menghasilkan banyak tambang. Tapi orang yang lari ke Amerika Utara, mereka pengen supaya lebih bebas beribadah kepada Tuhan. Itulah sebabnya di dalam uang mereka kita baca in God we trust. Dan kenyataan menyatakan bahwa Amerika Utara jauh lebih makmur daripada Amerika Selatan. Siapa yang mencari Tuhan, saudara? Walaupun dalam kesukaran, dalam kesulitan, motivasinya untuk dekat dengan Tuhan, maka Tuhan pasti menjaga dia. Yang menarik, ketika Naomi sudah mendengar dan dia mau pulang, 2 mantan menantunya mau ikut dia. Lalu dia berkata, pulang saja, saya ini sudah tua, gak bisa lagi punya suami. Gak ada orang lagi bisa menggantikan kedua suamimu yang sudah meninggal itu untuk dijadikan suami. Kalian pulang. Tapi mereka bersuara
bersuara keras, mereka menangis dan mereka bilang, "Enggak, kami ikut dengan kau." Lalu Naomi bilang begini. Jangan hanya pakai emosi, pikir baik-baik. Saya ini sudah tua, enggak bisa lagi punya suami. Andai kata malam hari ini saya bersuami, masakan kamu bisa menunggu sampai dia dewasa? Enggak mungkin itu, enggak mungkin akan terjadi. Karena itu Orpa kemudian minta diri. Tapi yang menarik di sini adalah Ruth. Ruth tetap ikut. Dia bilang dia mau pulang, ikut Naomi. Naomi bilang, "Jangan, kamu pulang aja." Enggak, itulah sebabnya dia bilang di ayat yang ke-16. "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam." Ini pernyataannya dia yang luar biasa. "Bangsamu lah bangsaku dan Allahmu lah Allahku." Saudara, kenapa demikian Ruth? Saudara yang terkasih, dia bersikeras walaupun dalam keadaan sulit, dia mau tetap ikut Naomi. Dia nggak kenal orang-orang di Bethlehem. Dia nggak tahu saudara-saudaranya Naomi. Dia cuma tahu dia punya suami yang namanya Mahlon. Dan dia kenal memang Mahlon baik. Saya percaya Mahlon dan Naomi mempengaruhi dia. Sehingga dia kenal Tuhan yang disembah. Sama seperti Rahab yang bilang kepada dua pengintai itu, "Sudah terdengar kepada kami Allahnya orang Israel. Allah yang menguasai langit di atas, menguasai bumi di bawah." Karena itu kemudian Ruth dia mengikuti Naomi. Dia nggak tahu masa depannya, tapi dia tahu masa depan ada di dalam tangan Tuhan. Ceritanya kemudian dia berkenalan dengan salah satu saudara daripada keluarga Naomi, namanya Boas. Dan kemudian Boas mempersunting dia. Dan dari keluarga inilah, saudara yang terkasih, lahir seorang anak yang namanya Obed. Dari Obed lahirnya Isai. Isai ini adalah bapa daripada Daud. Saudara lihat, latar belakangnya bukan orang percaya, tetapi begitu dia bertekad bahwa kepada Naomi dan berkata, "Allahmu lah Allahku," maka Tuhan memperhitungkan itu. Saya yakin dan percaya dalam hidup yang sesulit apapun, kalau Anda tetap bersandar dan mempercayakan hidupmu kepada Tuhan, maka Tuhan bisa memberkati engkau lebih daripada apa yang engkau bayangkan. Mana mungkin Ruth punya bayangan bahwa dia akan menjadi salah satu nenek moyang daripada Tuhan Yesus. Tetapi karena pernyataannya, dia mau ikut Tuhan. Dia mau kenal Tuhan lebih dalam. Walaupun keadaan sulit, dia mau tetap setia. Dan Tuhan memberkati dia. Karena itu saudaraku yang terkasih, dalam keadaan sulit mungkin hari ini saudara mengalami kesulitan. Jangan bergeser imanmu. Jangan bergeser percayamu. Tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Karena dia yang akan menolong dan memberkati Anda. Ada orang bilang ikut Tuhan sulit. Betul. Tapi saya mau bilang, kalau nggak ikut Tuhan lebih sulit lagi. Ikut Tuhan sulit, iya. Tapi ada jalan keluarnya. Karena Tuhan yang sudah mati bagi Anda dan saya, dia juga jadi sahabat dan Bapa kita dalam persoalan dan masalah kita. Mari tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk Ruth yang walaupun dia tidak kenal Engkau, dia nggak pernah ikut kelompok bertumbuh, dia nggak pernah ikut ibadah seperti kami, tetapi sekali dia kenal Tuhan, dia bertekad untuk mempercayai Tuhan yang diperkenalkan oleh suaminya Mahlon atau mertuanya Naomi. Karena itu kami berdoa, Tuhan, kami begitu banyak dengar tentang Tuhan dan kebesarannya. Tapi ampuni kami karena kesulitan membuat kami mulai malas, mulai ragu. Dan kami mohon ampun kepadamu. Hari ini kami berdoa supaya kesulitan apapun tidak mengendorkan hati kami. Supaya kami tetap setia kepada Tuhan yang sudah mati bagi kami dan memimpin hari-hari kami. Ya Bapa dalam surga, berikan hati yang setia itu kepada kami semua. Walaupun dalam keadaan sulit. Supaya Bapa di dalam surga, kami boleh mengajarkan kepada keturunan kami, anak-anak kami, saudara kami, sahabat-sahabat kami, bahwa bergantung mutlak kepada Tuhan walaupun barangkali tak pernah melihat sesuatu yang terang di depan. Tapi pasti ada cahaya Tuhan di depan yang menolong dan menerangi kami. Itu hamba berdoa supaya setiap kami mulai hari ini lebih serius lagi mempercayakan diri kami sama seperti Ruth yang bertekad untuk tetap menyembah akan Allah yang disembah oleh Naomi, oleh bangsa Israel, oleh kami yang menyembah dia dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Sehingga dalam hidupnya dia menjadi nenek moyang dari Tuhan Yesus yang memberkati isi dunia ini. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagi God's lovers yang merasa diberkati, bisa membagikan link YouTube kepada saudara, kerabat, teman-teman yang saudara kenal. Terima kasih, Tuhan Yesus pasti memberkati kita.